Pemirsa, mantan prajurit TNI Angkatan Udara tewas setelah duel dengan sopir angkot di dalam mobil di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tewas di selokan, sementara lawannya kritis di rumah sakit. Belum diketahui pemicu pertikaian di antara keduanya. Tim Inafis Polri dan Polres Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan mengevakuasi jasad seorang laki-laki dari selokan di Jalan Taman Makam Pahlawan. Dari identitas yang ditemukan, korban bernama Herman, 39 tahun, seorang mantan prajurit TNI Angkatan Udara. Pada tubuh korban ditemukan luka tusuk senjata tajam. Jenazah korban kemudian diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dari hasil penyelidikan sementara, Herman tewas setelah berduel dengan seorang supir rental mobil. Perkelahian terjadi saat Herman minta diantar ke Jalan Taman Makam Pahlawan oleh Muhammad Saleh. Di tengah jalan tiba-tiba Herman mengeluarkan sangkur hingga terjadi perkelahian. Muhammad Saleh terkena tikaman di dada dan paha kiri, sementara Herman tertusuk sangkur miliknya di bagian dada. Di Jalan Taman Makam Pahlawan itulah HS, ulangi HE, tiba-tiba melakukan penganiayaan terhadap MS di bagian paha dan dada. Seketika itu juga MS keluar dari mobil dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Sementara HE keluar dari mobil dan melarikan diri. Sampai posisi MS ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab keduanya berduel maut. Jenazah Herman kemudian dibawa keluarga ke kampung halaman istrinya di Kabupaten Sengkang, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Sementara Muhammad Saleh menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Aparat gabungan TNI Polri menangkap 3 pelaku penembakan Komandan Bais TNI Kapten Infanteri Abdul Majid beberapa waktu lalu di PD Aceh. Perampokan menjadi motif utama pembunuhan korban. Para pelaku berhasil membawa uang 35 juta rupiah milik korban. Tiga pelaku penembakan Komandan Bais TNI Kapten Infanteri Abdul Majid beberapa waktu lalu di PD Aceh ditangkap aparat gabungan TNI Polri. Masing-masing dibekuk di lokasi berbeda di beberapa wilayah di PD. Motif penembakan adalah perampokan setelah salah seorang pelaku mengetahui kebiasaan korban membawa banyak uang. 35 juta. Jadi ini 30. Tersangka D merupakan pemilik senjata api laras panjang SS1 V2 yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Sementara tersangka M merupakan orang yang dikenal korban, dan tersangka F yang bertindak sebagai eksekutor. Selain berhasil menyita senjata api dan 11 butir peluru aktif, polisi juga menemukan uang tunai 35 juta rupiah milik korban. Inisial F. Pelaku inisialnya D. D ini adalah pelaku yang memiliki senjata. Dan kita temukan di kebunnya tersangka D. Dari ini sudah, kemudian juga kita amankan sejumlah uang. Para pelaku dikenai pasal Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Seorang anggota TNI tewas di tangan seorang pemuda di Depok, Jawa Barat. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku tunggal. Korban tewas saat mencoba melerai perkelahian antar pemuda. Sejumlah anggota TNI yang menjadi rekan korban datang melayat ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa sebelum Sersan 1 Yorhan Lopo dimakamkan. Pihak keluarga tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian korban. Sebelumnya korban ditemukan meninggal di semak-semak di Cimangkis, Depok tanpa seragam melekat. Setelah diselidiki, korban merupakan anggota TNI aktif yang jadi korban pembunuhan. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku. Korban tewas terbunuh saat melerai perkelahian antara dua pemuda. Tapi abang kenal nggak sama itu? Korban? Saya nggak kenal. Kenal? Nggak. Oh, nggak kenal. Abang ngapain sih dia? Tusuk. Ditusuk saya. Berapa kali? Sekali. Di bagian? Di bagian apa? Saya tusuk di bagian ini. Perut ya? Perut. Sebelumnya nggak ada masalah kok. Masalahnya apa? Iya. Masalahnya berantem. Oh, berantem? Iya. Awalnya kenapa emang, Pak? Tanya dari awal lagi saya.
Peristiwa pembunuhan ini berawal ketika dua orang pemuda terlibat perkelahian tanpa sebab jelas. Karena terdesak, salah seorang pemuda memanggil temannya. Pelaku yang datang langsung menganiaya salah seorang korban dengan senjata tajam di paha. Melihat perkelahian, Sertu Yohan Lopo datang untuk melerai. Namun naas, Sertu Yohan malah jadi korban dengan luka di dada. Tiba-tiba korban ini datang untuk melerai. Niatnya baik untuk melerai, tapi secara spontanitas tersangka langsung menusukkan pisau tepat di dada sebelah kiri korban, sehingga korban meninggal dunia. Dari lokasi TKP, korban berlari menyelamatkan diri kurang lebih 50 meter. Polisi menyita sejumlah barang bukti dan menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara itu, tim Satgas Nemangkawi menangkap 2 oknum polisi yang diduga terlibat dengan ketersediaan persenjataan yang dimiliki kelompok separatis dan teroris Papua. Keduanya diduga menjual sejumlah senjata api yang digunakan saat kontak senjata di Intan Jaya. Dua oknum polisi diamankan tim Satgas Nemangkawi dengan dugaan keterlibatan penjualan senjata api kepada kelompok separatis dan teroris Papua. Duanya berasal dari Polres Nabire, yakni Bribda Ardi Sineri dan Brigadir Joni Prasetya. Saat ditangkap, tidak ditemukan barang bukti amunisi karena diduga telah dijual oleh para tersangka. Tim Satgas Nemangkawi juga menyita uang hasil penjualan amunisi sekitar 12 juta rupiah. Keduanya diperiksa di Polres Nabire. Sebelumnya, kontak tembak antara pasukan TNI Polri dengan kelompok separatis dan teroris Papua di Kabupaten Intan Jaya terjadi selama 3 hari. Cemburu mengetahui istrinya sering bercakap mesra di media sosial, seorang anggota polisi menembak rekannya, sesama polisi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Oknum polisi tersebut terancam dipecat dan dipenjara seumur hidup hingga hukuman mati. Bribtu HT, anggota Humas Polres Lombok Timur tewas ditembak rekan sejawatnya sesama anggota Polri, Bribka MN, yang bertugas di Polsek Wanasaba. Jenazah Bribtu HT dimakamkan di pemakaman umum Desa Gontoran Lingsar, Lombok Barat, yang diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat. Kasus penembakan ini ternyata berlatar belakang cemburu, di mana pelaku marah saat mengetahui istrinya sering bertukar pesan mesra di aplikasi percakapan telepon selulernya. Polisi mendalami dugaan adanya perselingkuhan alias cinta segitiga antara istri Bribka MN dengan Bribtu HT. Pelaku sudah kita ambil keterangan dan kita masih mendalami motif. Nah, indikasi-indikasi sudah kita dapatkan bahwa pelaku ini merasa cemburu karena korban ini sering berkomunikasi dengan istri pelaku. Nah, ini menjadi salah satu sarana kita untuk mengungkap suatu perkara dan kita perdalam lagi apa sih penyebabnya. Akibat perbuatannya, Bribka MN sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda NTB. Saksi pemecatan dengan tidak hormat dan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati kini membayangi Bribka MN. Catat, saya selaku Kapolda akan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tegas, dan saya pastikan oknum tersebut proses pidana dan akan segera saya pecat. Sebelumnya, Bribka MN mendatangi rumah Bribtu HT di perumahan Gria Madani Danggen Selong, Lombok Timur. Pelaku membawa senjata laras panjang, lalu menembak korban yang mengenai dada kanannya hingga tewas. Yang mengejutkan, usai beraksi, Bribka MN sempat kembali ke posnya di Polsek Wanasaba, sebelum akhirnya diamankan ke Polres Lombok Timur. Diduga cintanya ditolak, seorang pria aniaya wanita pujaan hati hingga tewas. Realitas segera kembali sesaat lagi.